ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain yang harus terus kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan terus kita beribadah hanya kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat hidayah di atas agama Allah. Ini merupakan karunia, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka di dalam perjalanan kita menuju akhirat, perjalanan kita menuju Allah, menuju surga Allah, harus terus kita berjalan di atas sirat, harus terus kita berjalan di atas jalan yang lurus, di atas agama Allah. Jangan sampai kita melenceng, jangan sampai kita terjatuh dari jalan yang lurus. Karena nikmat yang besar ini, nikmat hidayah ini adalah murni karunia Allah kepada seorang hamba. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang harus kita jauhi, kita hilangkan di dalam diri kita dengan harapan semoga kita terus berada di atas jalan Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara penyakit sebab yang menjadikan orang melenceng dari jalan Allah, menjadikan orang melenceng dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-jahlu,
Yang pertama adalah kejahilan, yang mana kejahilan ini merupakan afatun khatirah. Kejahilan ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mengikuti sesuatu yang mana kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaik, semuanya itu kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, mari terus kita berusaha mengangkat kejahilan dari diri kita dengan terus kita talabul ilm, ilmu yang benar, yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka hal ini mengandung banyak hal, mengandung perintah untuk kita memilih guru yang benar-benar mengajarkan kebenaran, yang benar-benar mengajak manusia kepada jalan Allah, mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah SAW, memberikan peringatan kepada manusia tentang bahaya kesyirikan, tentang bahaya kebidahan, tentang bahaya kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Maka dengan sebab itu para jamaah yang dirahmati Allah, janganlah kita berbuat, berucap, berkata kecuali atas dasar ilmu yang benar, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara perkara yang diharamkan oleh Allah adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu engkau berbicara atas nama Allah, berbicara atas nama agama Allah sesuatu yang engkau tidak ketahui. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, terus kita talabul ilm, terus kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita banyak ustaz-ustaz atau para asatidz yang mengajarkan ilmu yang benar. Maka keberadaan mereka manfaatkan ia, keberadaan mereka dekati ia, ambil ilmu darinya. Karena kita melihat bagaimana para ulama satu persatu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu persatu meninggal. Yang mana meninggalnya para ulama merupakan sebuah musibah yang besar, sebuah lubang yang tidak ada gantinya. Meninggalnya para ulama itu merupakan bagian diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yantazi'ul ilma minan nas intiza'a, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut dari manusia ilmu tersebut dengan cabutan langsung. Artinya sekarang orang tahu kemudian dicabut menjadi tidak tahu. Tidak demikian cara Allah mencabut ilmu tersebut. Walakin yaqbidul ulama fayarfa'ul ilma ma'ahum, akan tapi cara Allah mencabut ilmu adalah dengan cara diwafatkan para ulama, sehingga ilmu itu terangkat karena meninggalnya mereka. Bersamaan dengan meninggalnya mereka, ilmu terangkat. Wa yubqi fin nasi ru'usan juhala, sehingga tersisa di tengah-tengah manusia para tokoh-tokoh yang jahil. Kesalahan, mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan. Maka para jemaah yang dirahmati Allah,
Mari kita talabul ilm. Terus kita belajar supaya kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Terus kita belajar supaya ilmu ini bertambah, supaya terkikis dari kita kejahilan, terangkat dari kita kejahilan, sehingga semua gerak-geri kita, amal ibadah kita, muamalah kita, semuanya berdasarkan kepada ilmu yang benar, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Yang kedua, para jemaah dirahmati Allah, yang kedua di antara sebab seseorang itu menyimpang dari hidayah Allah, menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari siratal mustaqim, yaitu ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Kalau orang yang pertama, dia berada di atas kejahilan, ia melakukan kesalahan atas dasar ilmu yang tidak ada, atau atas dasar ilmu yang salah. Berbeda halnya dengan orang yang mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi ia mengetahui kebenaran, bisa jadi ia mengetahui al-haq, namun karena dominan pada dirinya hawa nafsunya, sehingga ia meninggalkan hawa nafsunya karena meninggalkan kebenaran karena mengikuti hawa nafsunya. Maka ini hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Ini adalah sebab yang berbahaya juga, yang banyak menjerumuskan manusia kepada kesyirikan, yang banyak menjerumuskan manusia kepada kebidahan, banyak menjerumuskan manusia kepada kesesatan, berpaling dari jalan yang lurus. Di antara sebabnya adalah mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil 'ard." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah, penguasa di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berhukumlah di antara manusia dengan hak, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, maka hal tersebut akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Lihatlah para jemaah yang dirahmati Allah, para anbiya, di antaranya Daud alaihissalam, Allah perintahkan ia untuk berhukum dengan kebenaran. Jangan sampai ia mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu dapat memalingkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka kebenaran itu akan tertutup, maka kebenaran itu akan tertolak. Kita tidak akan mengikutinya kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kepada orang yang Allah berikan naungan kepada mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, semuanya mereka adalah orang-orang yang mengalahkan hawa nafsunya. Semua mereka adalah orang-orang yang mengalahkan hawa nafsunya, mengikuti kebenaran. Lihat Al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil. Kenapa ia bisa adil? Padahal ia memiliki kekuasaan, ia bisa melakukan kezaliman, namun ia tinggalkan hal tersebut karena itu adalah hawa nafsu yang dapat mencerai mereka dari jalan Allah. Maka orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, sesat dari jalan Allah, maka bagi mereka azab yang pedih. Alladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Dan orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan adab yang pedih. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa." Janganlah kalian taat
kepada seseorang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah, wattaba'a hawa, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Jangan mau ikut kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, meninggalkan dalil karena mengikuti hawa nafsu, meninggalkan al-haq karena mengikuti hawa nafsu, meninggalkan sunnah karena mengikuti hawa nafsu. Jangan taat, jangan mau dengarkan orang-orang seperti ini, karena orang-orang yang mengutamakan hawa nafsu itu akan menjauhkan kita dari jalan Allah, akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab yang kedua di antara sebab penyimpangan seorang dari jalan yang lurus adalah mengikuti hawa nafsu. Kemudian sebab yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah, yaitu at-ta'alluqu bisyubhat, yaitu bergantung kepada syubhat, perkara yang belum jelas kebenarannya, mengikuti perkara-perkara yang syubhat, sebagaimana firman Allah, "'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Di dalam kitab ini minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Di sana ada ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang jelas ini adalah induk dari kitab, inti dari Al-Quran. Karena agama ini adalah agama yang jelas, terang agama ini. Maka syubhat itu para jemaah yang dirahmati Allah, pada hakikatnya adalah karena kejahilan kita. Maka ketika ada syubhat pada diri kita, kemudian kita lemparkan kepada para ulama, maka akan hilang syubhat tersebut. Kenapa banyak syubhat di tengah-tengah kita? Karena merajalelanya kejahilan. Karena sabar bagi seorang mana yang benar, mana yang salah. Sehingga perkara yang sudah jelas bagi para ulama, bagi kita itu bisa menjadi syubhat karena kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mutasyabihat, dan selainnya ada yang mutasyabihat, tapi bukan inti. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, maka mereka akan mengikuti apa yang mutasyabihat, apa yang mengandung syubhat, dengan karena sebab mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'inda rabbina, dan orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan kami beriman, semuanya dari sisi Rabb kami. Maka jangan kita mengikuti perkara yang syubhat para jemaah yang dirahmati Allah. Maka sebelum jelas suatu perkara tersebut, jangan kita ikuti. Tanyakan dia kepada yang berilmu, tanyakan kepada para ulama supaya jelas ini boleh atau tidak, supaya jelas ini perintah atau larangan, benar atau salah. Itu tujuannya supaya kita benar-benar berada di atas hidayah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti syubhat, yang mengambil sebagian dalil dan meninggalkan dalil yang lain, sehingga mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, para jemaah yang dirahmati Allah, ini juga merupakan sebab penyimpangan, yaitu al-i'timadu 'ala al-aqlil mujarrad, yaitu bersandar kepada akal semata. Fa inna man i'tamada 'ala aqlihi wa taraka an-nassa min al-Qur'ani was sunnah aw min ahadihima dhalla
bahwasanya barang siapa yang bersandar kepada akalnya, kemudian dia meninggalkan nas, meninggalkan dalil, baik dari Alkitab, dari Al-Quran, maupun dari sunnah, atau dari salah satunya, maka sungguh ia telah tersesat. Sehingga jangan, para jemaah yang dirahmati Allah, jangan terlalu kita mendengar orang yang berdalil dengan mengatakan menurut saya ini boleh, menurut saya ini bagus, menurut saya tidak. Dalam urusan agama, maka yang dibutuhkan adalah dalil. Ketika ia bagus, mana dalilnya yang menunjukkan itu bagus? Ketika dia baik, mana dalilnya yang menunjukkan itu baik? Jangan kita mendahulukan akal dan meninggalkan dalil. Sehingga kalau bertentangan antara akal dengan dalil, maka menangkan dalil. Akal yang mengikuti dalil, bukan dalil yang mengikuti akal. Ini banyak para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu mudahnya mereka memberikan standar kepada sesuatu itu boleh atau tidak karena akalnya. Padahal secara dalil bertentangan, tidak sesuai dengan akalnya. Sebagaimana yang kita sebutkan para jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya agama ini bukan dibangun di atas akal, tapi di atas dalil. Hanya saja dalil tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Sehingga kalau ada pertentangan, maka akalnya yang perlu dipertanyakan. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kanatid dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khubbi aula bil mas'i min a'lahu." Kalau agama ini adalah dasarnya adalah akal, niscaya bawahnya sepatu itu lebih utama diusap ketimbang atasnya. Ketika kita berwudu, kemudian kita al-mashu 'alal khuffain, mana yang dihapus, yang diusap? Apakah atasnya atau bawahnya? Atasnya. Padahal yang kotor sepatu itu bawah atau atasnya? Bawah. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu bukanlah akal, namun akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Ketika ada pertentangan menurut kedangkalan ilmu yang kita miliki, maka kalahkan akal kita, menangkan dalil. Ini yang perlu kita perhatikan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang dibawakan kepada kalian oleh Rasul, maka ambil dia, baik sesuai akal maupun tidak sesuai akal. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang kalian dilarang, tinggalkan dia, baik sesuai akal maupun tidak sesuai akal. Karena dia adalah dalil yang melarang, tinggalkan. Karena ia adalah dalil yang memerintahkan, laksanakan. Itu cara kita beragama supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Karena kalau sudah datang dalil kepada kita al-rasi wal ain, kalau sudah datang dalil kepada kita, terima ia dengan kepala terbuka, dengan lapang dada. Jangan kita mengatakan tapi menurut saya tidak, demikian kita beragama. Ketika Allah dan Rasulnya sudah mengatakan sesuatu, ambil dia. Jangan mengatakan menurut saya. Tidak begini kalau menurut saya. Dalil ini kayaknya perlu dipertanyakan kembali. Padahal dalilnya jelas dari kitabullah, dari sunnah yang sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Wa ma kana, maka tidaklah boleh, bukan sekedar tidak pantas, tapi tidak boleh. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah, tidak boleh
bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, kemudian mereka memilah-milih. Kalau ini cocok dengan akal kita, kita ambil. Kalau ini tidak cocok dengan akal kita, tidak usah kita ambil. Nanti kita cek. Tidak demikian. Tidak boleh. Bukan sekedar tidak pantas, tapi tidak boleh. Tidak boleh bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah memutuskan suatu perkara, dia mengatakan apa? Memilah-milih. Ini kita ambil, ini tidak kita ambil. Jangan seperti ahli kitab yang mereka beriman dengan sebagian dan meninggalkan yang sebagian, mengambil sebagian dalil, membuang sebagian dalil. Maka supaya kita selamat para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita bersandar kepada akal semata, tapi bersandarlah kepada dalil. Wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas. Ini dia yang keberapa para jemaah yang dirahmati Allah? Yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara sebab penyimpangan adalah, mudah-mudahan ini tidak ada pada diri kita para jemaah yang dirahmati Allah, yaitu at-taqlidu wa ta'assub. Ini juga penyakit, yaitu taklid dan ta'assub, fanatik buta. Yang penting yang menyampaikan adalah orang yang ia percaya, ia tidak peduli benar dan salahnya. Dia fanatik. Apa-apa yang dikatakan oleh guru saya akan terima, baik sesuai dengan dalil maupun tidak sesuai. Tidak demikian cara kita beragama. Maka ini adalah sebab penyimpangan. Sehingga kalau kita lihat penyimpangan yang ada, baik itu kesyirikan, kebid'ahan atau yang lainnya, itu karena banyak dari mereka bertaklid buta, ikut-ikutan. Fa inna aktsar ahli bidah yuqalliduna aba'ahum wa masyayikhahum. Sesungguhnya kebanyakan para ahli bid'ah, mereka bertaklid buta kepada nenek moyang mereka dan syekh-syekh mereka, guru-guru mereka. Ini adalah hal yang berbahaya. Kadang ini menimpa kita para jemaah dirahmati Allah, menimpa kita yang sering ngaji. Saya kalau tidak Ustaz A mengatakan saya tidak percaya. Ustaz ini saja yang saya percaya. Pendapat manapun kalau bertentangan dengan Ustaz saya tidak akan terima. Tidak demikian cara kita beragama para jemaah yang dirahmati Allah. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran sehingga engkau tahu siapa yang benar. Bukan kita mengikuti kebenaran karena orang, tapi kita mengikuti orang karena kebenaran para jemaah yang dirahmati Allah. Siapapun itu, kalau dia salah kita katakan dia salah. Dan siapapun juga kalau dia benar kita katakan dia benar. Kita tidak berfanatik kepada siapa. Yang kita fanatikkan satu dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita fanatik di atasnya. Maka semua pendapat, semua ucapan, semua perkataan, semua madhab dan yang lainnya, kalau bertentangan dengan dia, bertentangan dengan dalil, maka ambil dalil tersebut, kita tinggalkan yang lain. Ini dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma albaina alaihi aba'ana, akan tapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Hati-hati dari fanatik para jemaah yang dirahmati Allah. Maka dengan sebab demikian, di dalam talabul ilmi para jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah guru para jemaah. Tapi jelas guru yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak guru, perbanyak mereka. Sehingga para ulama-ulama terdahulu memiliki guru yang banyak. Apa tujuannya? Kita memperbanyak guru supaya kita
tidak menganggap satu guru saja itu yang benar, para jemaah yang dirahmati Allah. Jika para ulama yang mengatakan idza aradta an ta'rifa khata'a mu'allimik fajalis ghairahu, jika engkau ingin tahu kesalahan gurumu, maka duduk dengan guru yang lain, para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak duduk dengan guru yang lain, maka kita akan menganggap ini guru saja, biasanya yang lain akan salah. Tapi jangan duduk dengan yang lain, dengarkan dasar dalil dari yang lain, maka kita akan mengetahui ternyata dalam perkara ini ada perkara yang luas. Ternyata dalam perkara ini tidak satu pendapat saja, ada pendapat yang lain. Ternyata dalam perkara ini ada. Begitu para jemaah yang dirahmati Allah. Perbanyak guru, perbanyak menuntut ilmu. Cari kebenaran itu di mana saja. Guru-guru sekarang sudah banyak, alhamdulillah. Ustadz-ustadz sudah banyak, duduk di mereka semua. Ambil ilmu mereka semua. Sehingga ketika ada pertentangan, bukan kenapa ini guru pertama saya, ini guru kedua saya, ambil yang guru pertama, tidak demikian. Tapi lihat apa alasan masing-masing mereka. Yang pertama mengatakan, oh ini alasan demikian. Yang kedua mengatakan alasannya. Tapi alasan yang ini, kalau kita lihat dari sisi dalilnya lebih lemah dalilnya. Yang kedua ini lebih kuat dan lain sebagainya. Seperti itu kita, supaya kita tidak fanatik kepada siapapun. Kita diperintahkan kita cinta kepada guru kita, cinta kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Tapi jangan kita buta, fanatik buta kepadanya, para jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, bahwasanya fanatik, ta'assub merupakan sebab terbesar penyimpangan, para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab orang melenceng dari kebenaran, sebab orang menolak kebenaran. Kadang kita menolak suatu kebenaran karena itu dianggap salah oleh ustaz kita. Bisa jadi para jemaah yang dirahmati Allah. Maka penyakit-penyakit ini supaya kita hilangkan dari diri kita, kita jauhkan dari diri kita. Jangan sampai kita mencegah orang untuk keluar dari kefanatikan, fanatik buta, kemudian kita sendiri yang terjatuh di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keberikutnya, yang ke-6, yaitu mukhalafatu ahli syarri wa mujalasatuhum, yaitu berbaur dengan orang-orang yang berada di dalam keburukan atau duduk mengambil ilmu dari mereka. Kalau ada orang yang sudah jelas di atas penyimpangan, jauhi dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana pembahasan yang kita sebut pada pertemuan yang lalu, ada orang yang kita dekati dia karena kita ingin keselamatan untuknya. Ada orang yang kita jauhi dia karena kita khawatir akan syubhat yang ada pada dirinya. Kita jauhi dia. Ada yang kita dekati, ada yang kita jauh. Ini tujuan di dalam bergaul tersebut. Karena ada orang semakin kita dekati, semakin dia menjadi-jadi. Ada orang yang dijauhkan dia baru dia bertaubat. Ada orang yang sebaliknya. Maka ini yang perlu ditimbang. Maka hati-hati di dalam mengambil ilmu. Maka para ulama membedakan dua hal, para jemaah yang dirahmati Allah. Bedakan antara mencari kebenaran dengan menerima kebenaran. Mencari kebenaran harus cari kebenaran dari orang yang jelas mengajak kepada kebenaran. Kita tidak memakai manhaj yang mengatakan sudah siapapun terima ilmu darinya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kan kita tidak tahu pada zaman mana yang baik, mana yang buruk. Terkait tentang mencari kebenaran, cari dia dari orang yang jelas-jelas mengajarkan kebenaran, yang jelas-jelas dia berada di atas manhaj aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas Alkitab was Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaf. Itu yang kita cari. Jangan sembarangan mencari ilmu, para jemaah yang dirahmati Allah. Adapun menerima kebenaran, dia sudah jelas benar dan sampai kepada kita, terima dia. Dari siapapun, hatta dari iblis, hatta dari syaitan. Kalau itu benar yang kita terima, para jemaah yang dirahmati Allah. Maka harus dibedakan.
Kadang-kadang orang salah di dalam hal ini. Kadang-kadang orang salah terkait tentang mencari kebenaran. Harus kita cari dari orang yang jelas mengajarkan kepada kebenaran. Tetap dengan keyakinan dia tidak masuk pada jemaah yang dirahmati Allah, tapi ia jelas adalah seorang yang mengajak kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para salaf. Adapun menerima kebenaran dari siapa saja, Bagaimana orang yang berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menangkap jin yang mencuri harta zakat itu. Ditangkap, saya beritahu Rasulullah besok, nyuri dia lagi, saya beritahu besok, nyuri dia lagi. Kemudian dia mengatakan kepada Abu Hurairah, mau kamu supaya dia tidak balik mencuri? Ya apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Mada fa'ala ashabukal barih, apa yang dilakukan oleh saudaramu yang tadi malam? Oh dia begini ya Rasulullah, mengajarkan saya ayat kursi. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadhub. Oh dia benar itu, padahal dia pendusta. Maka diterima karena apa? Karena ada Nabi yang membenarkan hal tersebut. Maka ini harus kita hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Hati-hati kita bergaul, cari teman, karena pengaruh teman pada diri kita sangatlah besar. Maka pilihlah teman yang mengingatkan kita tentang Allah, pilihlah teman yang mengingatkan kita tentang akhirat, pilihlah teman yang mengajak kita kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi SAW. Jangan ada teman yang mengajak kita kepada syubhat, hal-hal yang jelas dilemparkan kepada kita sehingga dia menjadi samar, dibuat pertanyaan-pertanyaan yang sehingga menjadikan kita ragu dengan agama ini. Jauhi teman-teman seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Itu hari di mana orang zalim menggigit kedua tangannya. Dia mengatakan, duhai kalau saya mengikuti jalannya para rasul. Nyesal dia, kenapa dulu di dunia saya tidak mengikuti jalannya para rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai alangkahnya kalau saya tidak menjadikan si fulan itu menjadi teman. Yang mana dia laqad adallani 'anid dzikri. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari zikir, dari ketaatan, dari jalannya para rasul. Ba'da izja'ani, setelah datang zikir itu, peringatan itu, dalil itu kepada saya. Karena almar'u ala dini khalilihi, sungguhnya seorang itu bergantung kepada agama temannya. Maka pilih teman para jemaah terhormat. Pilih teman berbaur. Alhamdulillah tuh memiliki teman, satu teman yang ia mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah. Pertahankan dia, pegang dia, jangan sampai lepas teman yang baik. Maka duduknya kita dengan teman yang baik di majelis ilmu itu adalah sesuatu yang nikmat. Sebagaimana para salaf ada 3 nikmat yang sangat ia nikmati di dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, sholat malam pada musim yang dingin. Yang kedua, berpuasa pada musim yang panas. Yang ketiga adalah teman-teman yang kita berbaur duduk di majelis ilmu. Ini adalah teman yang baik. Maka dari itu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memilih teman. Jangan sembarang mencari ilmu dari orang yang tidak jelas. Ambil ilmu dari para ustaz yang jelas-jelas mengajarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini merupakan nikmat yang besar. Alhamdulillah, di tempat kita banyak sekali ustaz-ustaz yang mengisi malam ini, dan alhamdulillah mereka adalah orang-orang yang mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasul SAW yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara sebab supaya kita tetap istiqamah di jalan yang hak, terus kita berada di atas siratal mustaqim. Maka sebab-sebab tersebut hendaknya kita hindari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurang khilafan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang tiang hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembahasan sebuah tulisan singkat tentang 12 kaidah mengenal bid'ah. Dan malam hari ini kita masuk dalam pembahasan sebagian dari dampak-dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan bid'ah. Ya, dampak-dampak buruk dari perbuatan bid'ah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya Tuhan yang maha memiliki hikmah-hikmah yang indah. Semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Ketika Allah memerintahkan, maka pasti ada hikmahnya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, juga pasti ada hikmahnya. Tidaklah Allah memerintahkan dengan sebuah perintah kecuali ada hikmah di balik perintah itu, yaitu kebaikan bagi orang yang mengerjakannya. Dan tidaklah Allah melarang dari sebuah larangan kecuali ada hikmah di balik larangan tersebut, yaitu mudarat dan mafsadat bagi orang yang melanggar larangan itu. Begitu pula dengan perkara bid'ah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan bid'ah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dikarenakan ada dampak-dampak buruk yang ada di balik perbuatan bid'ah tersebut. Dan dampak buruknya sangat banyak, ya, tetapi tiang di buku ini hanya mencantumkan 10 saja. Namun bagi orang yang berakal, insya Allah dampak buruk yang 10 ini sudah cukup untuk membuat dia waspada dari perkara bid'ah. Dampak buruk yang pertama, bahwasanya amalan bid'ah itu tertolak. Amalan bid'ah itu tertolak.